Kok kayaknya sial banget di Indonesia, kita taruh di saham itu minus, Pindah. taruh di reksadana pasar uang kena pelemahan rupiah, kena juga inflasi. RDPT belakangan turun terus, jadi seolah-olah kayak nggak ada jalan keluar gitu. Masuk sini minus, masuk ke sini minus. Diversifikasi itu kalau masih di satu negara yang sama, itu resikonya juga tetap masih sama gitu, karena ada pelemahan mata uang, kondisi geopolitik di negara tersebut, pelemahan ekonomi di negara tersebut itu tidak tercover. Nah, tapi buat teman-teman yang karakternya lebih moderate, lebih pengen aman, sejarah membuktikan dan data membuktikan memang saham-saham di Amerika ini lebih stabil. Sejauh mana sih saham-saham di US performance-nya dalam 3-5 tahun terakhir atau indeks populernya? Biar mungkin teman-teman bisa ngelihat perbandingannya. Rata-rata lah ya, tiap tahun itu kalau kita cuma beli biarin aja itu 15-20%. Kalau di hold aja Kalau di segitu. profit loss itu semuanya dalam US dollar. Jadi sehingga mereka selain mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga sahamnya dan dividen juga ada, mereka juga dapat keuntungan dari selisih Kurs itu. kurs rate-nya. Banyak orang pikir kalau kayak trading di saham Amerika ini apakah ini futures atau apa gitu ya. Sebetulnya kan ini spot market juga. Ada spot market Iya, juga spot ya? market juga. Ada anak-anak kripto dia taunya kripto gitu. Terus ada anak-anak saham taunya saham gitu. Ada anak-anak forex taunya forex. Dan mereka ini saling jelek-jelekin gitu. Portofolio mereka di mana itu nggak penting, itu depends on situasi market. Tapi mereka harus mengetahui semuanya dan cukup humble untuk menyadari bahwa semua itu bisa make money. Kira-kira kayak gimana pembagian komposisinya yang Saya punya 3 tips untuk itu. Yang pertama, teman-teman, ketemu lagi dengan saya Glenn Ardi di podcast Ngomongin Uang. Kali ini kita kedatangan tamu Pak Nino, Direktur Utama Valburi Asia Futures. Thank you Pak Nino. thank udah you datang. Glenn, thank you for having me. Oke. Hari ini mungkin bisa dibilang ada 2 topik besar ya yang lagi ramai dibicarakan untuk teman-teman investor maupun trader di Indonesia. Pertama, soal pelemahan rupiah yang mungkin bisa dibilang cukup signifikan selama 1-2 tahun terakhir. Dan yang kedua, itu turunnya bursa saham kita, IHSG, dalam 5 bulan terakhir mungkin bisa dibilang turun minus 42% dari sebuah indeks. Jadi dua topik ini yang memang banyak dibicarakan, menghantui banyak investor saat ini gitu. Tapi saya mau fokus dulu ke satu, yaitu pelemahan rupiah. Tepat hari ini 1 tahun yang lalu, nilai dolar terhadap rupiah itu baru saja tembus 16.000. 1 tahun sebelumnya masih kepala 15.000. Dan per hari ini itu 1 dolar 18.000. Itu sebuah mungkin pelemahan yang cukup signifikan. Tapi kalau kita ngelihat dalam sejarahnya, di tahun 98, tahun 2008, tahun 2020, kita juga pernah menyaksikan dulu rupiah sempat mengalami pelemahan atau US dollar mengalami kenaikan yang cukup besar, tapi kemudian terkoreksi. Seperti tahun 98 sempat ke 16.800, kemudian terkoreksi ke 6.000. Balik lagi. 2008 juga pernah waktu itu naik ke 10.500, kemudian kita pernah menikmati 1 dolar 8 ribuan di tahun 2011, 2012. Begitu juga dengan tahun 2020. Betul. Nah, sekarang mungkin masyarakat banyak yang bertanya-tanya, apakah pelemahan rupiah ini menjadi sebuah tren yang memang harus kita accept nih, new normalnya di 18 ribuan atau bahkan bisa naik lagi ke 19 ribu, atau ini cepat atau lambat bisa ada potensi koreksi lagi, katakanlah ya ke 17.300, 17.500. Recovery ya. Betul. Oke, yang pertama tentu Glenn, kita turut prihatin ya. Jadi buat teman-teman mungkin yang terdampak dari pelemahan rupiah maupun terdampak dengan pelemahan harga saham, ya kita berharap yang terbaik itu ke depannya. Nah, kalau kita bicara pelemahan rupiah, yang pertama adalah kita harus lihat dulu tren jangka panjangnya. Nanti sekarang gampang banget, kita tinggal buka di Google, kita bisa lihat nih grafiknya udah jelas di sana bahwa memang hampir setiap tahun rupiah itu rata-rata melemah terhadap US dollar. Ya. Ini faktanya dulu. Nah, sekarang apakah masih bisa lebih melemah lagi ya? Jadi kan ini banyak orang yang nanya. Karena kalau kita baca-baca nih Glenn di sosial media nih udah mulai muncul narasi rupiah mau ke 20.000, mau ke 25.000 gitu ya. Kalau saya melihat dalam jangka waktu pendek, langkah yang sudah diambil oleh pemerintah ini sangat tepat kalau menurut saya. Ya, untuk jangka waktu pendek ya. Karena sudah menaikkan suku bunga 2 kali. Ada 50 basis poin bulan lalu dan barusan saja minggu kemarin itu dinaikkan lagi 25 basis poin. Jadi investor pasti sekarang akan lihat nih, oh lumayan nih ya, sekarang udah tingkat suku bunga untuk investasi di Indonesia jadi akan lebih naik dan itu bisa mengeluarkan rupiah dalam jangka waktu pendek. Kita sendiri udah melihat per podcast ini dibuat sudah terjadi sedikit koreksi dari 18.000 turun ke 17.900-an lagi kembali gitu. Nah, pandangan saya kalau kita lihat juga seperti tadi disampaikan sempat terjadi pelemahan rupiah yang paling besar itu kan mungkin waktu tahun 98. Dan banyak orang yang membandingkan kondisi sekarang dengan kondisi tahun 98. Yang pertama harus dilihat dulu waktu tahun 98 itu pelemahannya itu jauh lebih ekstrim daripada sekarang. Dari 2.500 sampai ke 16.000 ini naiknya kan sudah
berapa kali lipat, yaitu 8 kali lebih gitu ya. Dan kalau sekarang ini sebetulnya pelemahannya cukup moderate ya, setiap tahun dia naik pelan-pelan, dan memang tahun ini agak lebih cepat naiknya, bisa pecah 18.000 tapi nggak sampai 2 kali lipat atau 3 kali lipat, dan mudah-mudahan jangan kejadian seperti itu. Jadi kondisinya berbeda. Nah, yang kedua, waktu banyak juga yang membandingkan tahun 98 katanya berhasil recovery. Tapi kalau kita lihat dari 2.500 naik ke 16.800, recovery ke 7.000 atau 6.000 itu dari 2.500 ke 6.000 masih ada pelemahan 2 kali atau 3 kali lipat gitu. Jadi sebetulnya kalau pendapat saya pribadi sih sulit kalau kita melihat rupiah ini untuk kembali ke level 15.000 atau 16.000. Tapi yang tadi Glenn bilang, kalau cuma kembali ke 17.000, 17.500, saya lihat tergantung tentunya dengan kondisi geopolitik ya, tergantung dengan kondisi Selat Hormuz, tergantung dengan pengumuman MSCI juga gitu ya. Ada banyak faktor juga, tetapi masih sangat memungkinkan dan sangat optimis untuk bisa recovery ke 17.000 sampai 17.500 untuk dalam jangka waktu pendek beberapa bulan ke depan. Ya, oke. Nah, sekarang mungkin saya masuk ke topik yang kedua terkait dengan IHSG. Sepanjang tahun ini itu pelemahannya memang signifikan banget. Total paling tinggi dari all time high sampai titik terendah beberapa hari yang lalu itu sempat minus 41 atau minus 42%. Untuk sebuah indeks itu udah bisa dibilang crash ya menurut saya. Dan mungkin banyak teman-teman juga yang ngelihat, bahkan drawback ke belakang lagi, kita lihat 5 tahun terakhir aja. Kalau saya lihat nih di aplikasi 5 tahun terakhir aja, indeks kita masih minus 2-3% per hari ini gitu. Sementara pengen tanya ke Pak Nino sebagai pelaku pasar yang bukan hanya melihat dari lokal aja, tapi juga di global asset. Kita ngelihat sebetulnya itu kan kita nggak bisa ngelihat bursa cuma dari Indonesia aja. Kita bisa ngelihat dari bursa-bursa yang lain. Katakanlah yang paling populer bursa Amerika gitu. Dan di bursa Amerika memang terjadi koreksi juga. Dalam 2 minggu terakhir sempat ada pelemahan sedikit. Betul. Nah, pertanyaannya adalah banyak investor yang berpikir apakah saat ini adalah saat yang tepat untuk masuk ke bursa Indonesia, atau jangan-jangan memang bursa Indonesia mengalami pelemahan dan fluktuasi yang akan panjang recovery-nya. Sehingga banyak yang berpikir kayaknya lebih aman untuk melihat bursa-bursa lain nih yang mungkin bisa dibilang lebih stabil. Betul. Gitu. Oke, yang pertama tentu kita harus sadar juga bahwa kondisi domestik dari tiap-tiap negara dan indeks sahamnya masing-masing itu berbeda. Jadi problem yang kita alami di Indonesia mungkin tidak terjadi di Amerika. Nah, oleh karena itu memang kalau pertanyaannya tadi bursa saham Indo kita memang terkoreksi dalam 5 tahun terakhir ini, orang misal kalau beli nggak ngapa-ngapain, mereka tuh masih minus sekarang gitu ya. Tapi kalau di Amerika itu memang situasinya kebalikannya. Ya kita kalau ngelihat datanya memang di Amerika justru malah rata-rata setiap dari indeks saham yang mungkin kita ambil contoh S&P 500 ya, ini naiknya udah mungkin sekitar 50% lebih ya dalam 5 tahun. Jadi rata-rata bisa 10-15%. Ini yang moderate nih. Nah, tapi tentu ada banyak hitungan untuk indeks saham. Namun ya mereka memang lebih unggul daripada kita kalau untuk bursa saham Amerika karena banyak faktor. Nah, kalau bicara dengan kondisi sekarang, tapi saya akan coba fair juga gitu ya. Kalau dibandingkan apple to apple, memang Amerika jauh lebih unggul dibandingkan Indonesia. Dan kita juga mendorong nih teman-teman untuk punya mindset global gitu ya. Jadi jangan sampai misalnya kita hanya taunya cuma perdagangan atau indeks saham yang di Indonesia saja. Sebetulnya di luaran sana banyak banget instrumen investasi. Ada indeks saham Amerika, Anda juga bisa invest ataupun trading di komoditi. Ya bahkan mungkin sekarang kalau anak-anak Gen Z sukanya di kripto atau Bitcoin. Ya kita mendorong untuk teman-teman pelajari semua itu supaya mereka punya mindset yang global. Dan ketika ada kondisi yang tidak baik di domestik kita, mereka manuvernya cepat, Glenn. Itu yang pertama. Nah, tapi saya akan coba fair gini. Saya kembali lagi ke pertanyaannya. Kalau menurut saya, justru buat teman-teman yang punya risk appetite yang tinggi, yang mereka memang berani high risk high return, kalau saya justru malah bilang momen penurunan yang besar di IHSG ini buat sebagian investor peluang juga, jujur aja. Saya pribadi mungkin juga sudah melihat ini sudah bagus, dan saya sudah masuk juga di harga-harga yang saya lihat ini turunnya udah luar biasa banget ya. Saham-saham yang blue chip yang punya fundamental bagus, harga lagi diskon ya. Oke, kita nggak tahu, nggak ada satupun yang bisa timing market. Betul. Bisa jadi lebih turun lagi. Saya disclaimer, ini kan pendapat pribadi ya, jadi teman-teman bisa lakukan riset sendiri. Namun kalau saya melihat ini momen yang bagus, saya akan mulai koleksi saham untuk saham Indo, karena saya berani, risk appetite saya siap nih gitu ya. Ngomong kata pun nanti MSCI ada berita yang kurang bagus pun ya sudah, saya siap dengan resiko itu. Tapi saya akan simpan ini mungkin 5 tahun atau 10 tahun ke depan gitu untuk saham Indo. Saya lihat oke. Nah, tapi buat teman-teman yang mungkin lebih karakternya lebih moderate, lebih pengen aman, sejarah membuktikan ya, dan data membuktikan memang saham-saham di Amerika ini lebih stabil. Ya, dan mereka punya likuiditas, punya environment investasi yang lebih kuat dan lebih stabil dibandingkan kita. Ya, nah jadi di sana
saham-saham Amerika ini punya keunggulan dibandingkan kita. I have to be fair kayak gitu. Ya, jadi berarti kalau buat investor atau trader yang risk appetite-nya moderat, malah justru harusnya melirik saham-saham global ya atau indeks-indeks global karena memang sejarah membuktikan dia yang lebih stabil dengan average return yang bisa dibilang stabil positif tiap tahun ini. Sementara di Indonesia mungkin ya memang ketidakpastiannya lebih tinggi. Betul. Gitu. Kalau saat ini tuh udah mulai banyak saya ngelihatnya kayak gini. Waduh, kok kayaknya sial banget. Di Indonesia kita taruh di saham itu minus. Kemudian Pindah. taruh di reksadana pasar uang misalnya, tapi kena pelemahan rupiah. Kena juga inflasi. Betul. Gitu. RDPT belakangan turun terus karena suku bunga dinaikkan. Jadi obligasi yang lama harganya turun. Gitu. Jadi seolah-olah kayak nggak ada jalan keluar gitu. Di Indonesia masuk sini minus, masuk sini minus. Apa sih kesalahan investor di Indonesia dan sebenarnya harusnya seperti apa kalau menghadapi situasi yang seolah-olah serba salah seperti sekarang ini? Oke, yang pertama tentu diversifikasi ya. Jadi investasi memang rumusnya kita harus punya mindset untuk diversifikasi. Ini sebenarnya udah basic lah dari kalau kita baca semua buku, mereka selalu bilang kan don't put your egg in one basket gitu, itu udah klasik banget gitu ya. Jadi diversifikasi ini penting. Nah, tetapi tadi Glenn juga ada satu poin yang penting. Diversifikasi itu kalau masih di satu negara yang sama, itu resikonya juga tetap masih sama gitu. Karena ada pelemahan mata uang, kondisi geopolitik di negara tersebut, pelemahan ekonomi di negara tersebut itu tidak tercover. Nah, jadi mindsetnya teman-teman, kalau saran saya yang di teman-teman ngomongin uang, itu mindsetnya harus mindset diversifikasi global. Nah, di Valburi kita melihat ada peluang cukup besar di sana. Makanya kita juga menawarkan ya produk-produk saham Amerika, menawarkan ETF-nya juga seperti reksadananya, sehingga teman-teman ini punya ruang manuver yang cukup ketika ada kondisi yang tidak baik. Saya sering analoginya gini, ini lagi mau Piala Dunia nih Glenn ya. Jadi sederhananya kita nggak mungkin dong kalau kita punya satu tim, kamu hanya depend pada 2 striker aja atau satu striker gitu. Ya pokoknya saya strikernya nih maunya Harry Kane aja gitu. Nah, apa yang terjadi kalau Harry Kane-nya cedera? Masa kamu cuma bisa pasrah gitu kan? Nah, kalau seorang pelatih yang bagus, dia punya striker sampai 3 lapis. Ya ini ada Harry Kane, terus mungkin kalau di tim Inggris ya saya nggak tahu lah, ini analogi aja gitu ya, ada Harry Kane, ada Mbappe gitu ya, ada Cristiano Ronaldo. Jadi mungkin kalau kita lagi berhadapan dengan situasi market tertentu, kita harus pindah ke instrumen investasi yang spesifik gitu. Contoh misalnya kalau kita lihat ketika US dollar melemah, ketika waktu awal-awal kondisi ada perang, investor berbondong-bondong ke emas. Ketika waktu itu lagi narasinya adalah Amerika akan potong suku bunga ya untuk mendongkrak ekonomi mereka. Tapi ketika terjadi perang, dan akhirnya suku bunga nggak bisa dipotong nih karena inflasi tinggi, yang ada justru mau dinaikkan. Sekarang per hari ini emasnya turun. Nah, investor harus tahu nih kungfu-kungfunya di sana tuh, mereka harus bisa lihat gitu, dan jangan hanya berpegangan pada satu instrumen investasi. Kalau mereka cuma punya satu, ya analogi saya kayak striker tadi, kalau cuma depend sama satu strikernya cedera, habis kita. Harus tunggu dia pulih lagi, dan itu take time. Ya betul, karena mungkin banyak investor atau trader di Indonesia yang merasa udah diversifikasi, tapi diversifikasinya masih dalam satu kolam yang sama. Mungkin, aduh saya punya blue chip, tapi saham Indonesia, kemudian ada second linernya, kemudian mungkin ada saham konglonya, taruh di deposito bank masih di Indonesia juga, gitu, masih taruh di reksadananya masih basis di Indonesia, tapi begitu ya bisa dibilang ada turbulensi secara ekonomi, secara ketidakpastian di beberapa hal ya, secara politik mungkin ada gejolak, begitu turun semuanya turun bersamaan. Ini bagus banget Glenn, saya tambahin dikit ya. Ada peribahasa nih kalau di trader atau investor itu, stay humble ya, or the market will humble you gitu. Nah, ini saya melihat memang kayak di sosial media tuh banyak tuh Glenn. Wah, ada anak-anak kripto, dia taunya kripto gitu. Terus ada anak-anak saham, taunya saham gitu. Ada anak-anak forex, taunya forex. Dan mereka ini saling jelek-jelekin gitu. Nah, itu yang saya bilang, itu karena mereka punya arogansi tinggi. Mereka merasa nih bahwa, saya udah jago banget nih di sini. Yang lain itu produk lain jelek semua gitu. Nah, kalau seorang trader atau investor yang komplit, mereka harus menguasai semuanya. Tapi portofolio mereka di mana itu nggak penting, itu depends on situasi market. Tapi mereka harus mengetahui semuanya dan cukup humble untuk menyadari bahwa semua itu bisa make money. Nggak ada yang hebat. Kita kalau di trading itu nggak ada hebat-hebatan, tapi antara diri kita sendiri aja, kita cuma berlomba dengan diri kita sendiri. Kita bisa profit berapa tahun ini dibandingkan tahun lalu dan seterusnya gitu. Jadi dengan mengetahui banyak produk dan kita mau membuka mindset kita bahwa gue nggak cuma mau belajar saham di Indo doang, gue juga mau belajar saham di Amerika, atau gue mau belajar komoditi, gue mau belajar Bitcoin, itu sudah hal yang positif. Iya. Nah, dan itu akan membantu kita di saat kondisinya sedang tidak baik seperti saat ini. Sejauh mana sih saham-saham di US performance-nya dalam let's say 3-5 tahun terakhir, atau indeks populernya, biar mungkin teman-teman bisa ngelihat perbandingannya. Sebetulnya
seberapa besar potensi dan seberapa stabil sih saham di US dan indeks-indeksnya? Mungkin bisa ceritain nggak yang populer-populer aja dari S&P 500, Nasdaq, atau mungkin ada beberapa yang lain? Oke, menarik banget. Jadi kalau saham US ini dibagi dua memang ya. Yang pertama tentu kita pilih saham individual lah, saham per company. Dan saran saya kalau bicara saham ini ada di Amerika mungkin ribuan gitu ya. Jadi banyak banget. Jadi buat teman-teman yang masih baru belajar, kalau saran saya itu bisa lihat kita istilahnya tuh ada Magnificent Seven gitu. Jadi 7 saham dengan market cap paling besar dan memang paling populer. Ya di antaranya ini ada Tesla, lalu ada Apple, Meta, terus Microsoft ya, terus apa namanya tuh ada beberapa Google. lagi gitu ya, Google gitu ya. Ada 7 saham nih. Saya kebetulan juga tradingnya cuma di 7 saham itu aja gitu. Nah, lalu yang kedua ada yang namanya ETF. Jadi ETF ini Exchange Trade Fund. Nah, di sini nih mungkin bahasa sederhananya kayak reksadana lah kalau di Indonesia. Nah, ETF yang besar-besar ini apa sih? ETF-nya S&P 500, lalu Dow Jones 100 ya, dan ada beberapa lagi. Nah, jadi kalau kita beli ETF berbeda dengan pilih saham tadi, ETF kita udah belinya satu paket nih. Udah dipilihin sama perusahaan investasi tersebut. Mereka udah bikin komposisinya, bobotnya, dan ya kita tinggal follow aja. Hampir mirip sebetulnya return-nya dalam 5 tahun 10 tahun terakhir. Kalau kita lihat kan 5 tahun 10 tahun terakhir ini pesat banget saham-saham teknologi terutama yang berkaitan dengan AI. Dan ini saham-saham ini mengalami return profitnya yang besar, tapi ya, rata-rata ya. Setiap tahun itu kalau kita cuma beli biarin aja itu 15-20%. Kalau di hold aja Kalau di hold aja kita beli biarin aja itu ya. Rata-rata bisa lihat di Google sendiri teman-teman, returnnya 15-20% bahkan lebih gitu. Ya, ada satu saham ada satu ETF bahkan ETF QQQ ya. Nah itu yang patokannya di saham Nasdaq karena saham Nasdaq indeks saham Nasdaq ini memang fokusnya di teknologi, dia bahkan returnnya dalam 10 tahun terakhir itu mencapai 500%. Wow, itu indeks ya? Itu ETF ya, indeksnya saja. Kita nyebutnya ETF lah ya gitu. Iya. Cuma ini apa ya? Ngapa-ngapain itu? Nggak ngapa-ngapain aja. Beli biarin aja. Ya. 15% per tahun, 20%, nanti tahun berikutnya mungkin jadi berapa 12%, nanti tahun depannya lagi 18%. Ini kayak apa ya, mungkin menampar ya. Sebenarnya investor saham di Indonesia 5 tahun nggak kemana-mana, tapi kalau kita nggak lebih jauh dikit aja mikirnya ke saham US atau indeks saham US itu bisa sampai kayak gitu. Ini kayak ya agak ironis juga ya buat banyak teman-teman yang mungkin belum terekspos. Banyak investor saham di Indonesia sebetulnya nggak punya exposure sebenarnya sama indeks global, saham-saham global, atau seperti apa mereka yang cocok menurut Pak Nino untuk punya exposure kepada aset-aset global kayak gini gitu. Oke, mungkin kalau yang pertama kenapa mereka belum masuk ke sana, aksesnya dulu ya. Mungkin kalau nggak salah juga kan untuk kita bisa transaksi US stocks di Indonesia yang terregulasi oleh pemerintah, ini juga baru-baru lah ya, 5 tahunan, 6 tahun terakhir gitu. Jadi sebelum itu mungkin mereka pengen investasi atau trading di US tapi nggak tahu caranya. Mungkin kan ribet banget nih kita kalau harus buka rekening, cari sekuritas di sana gitu. Nah sekarang kita terima kasih sama pemerintah sudah dibikinin regulasinya. Jadi perusahaan seperti Valburi kita udah bisa nih ya, jadi sebagai istilahnya kalau di kita tuh penyalur PALN, penyalur amanat luar negeri. Nah, jadi dengan regulasinya udah jelas, sekarang mereka sudah bisa langsung transaksi US stock dari Indonesia aja, nggak usah repot-repot gitu kan. Itu yang pertama, akses. Yang kedua mungkin zona nyaman. Beberapa trader kita mungkin merasa ya itu tadi, mereka harus belajar lagi ya, ribet nih, harus mengenal lagi sahamnya, harus tahu bagaimana makroekonominya, cara jual belinya, aplikasi baru. Nah beberapa mungkin merasa udah nyaman di zona nyaman di saham Indo ini. Nah itu yang membuat akhirnya mungkin mereka belum coba gitu. Nah buat teman-teman, kalau menurut saya yang cocok untuk transaksi di US saham ini adalah, kalau dari karakternya saya lihat mereka adalah nasabah-nasabah yang memang paham dengan kondisi makro. Mereka punya concern terhadap pelemahan rupiah kita yang tadi seperti kita lihat di data, memang setiap tahun sedikit banyak tapi selalu rutin melemah ya kalau kita ambil rata-rata dalam 10 tahun terakhir. Nah ini mereka sudah mulai melirik ke sana. Jadi mereka cocok ya dengan akses untuk investasi di saham Amerika, karena semua perdagangan dan semua profit loss itu semuanya dalam US dollar. Ya, jadi sehingga mereka selain mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga sahamnya dan dividen juga ada, mereka juga dapat keuntungan dari selisih kurs rate-nya, betul. Dan ini cocok. Jadi orang-orang yang memang punya pandangan untuk mereka memberikan risk management terhadap pelemahan rupiah gitu. Itu yang pertama. Yang kedua juga biasanya karakter nasabah kita ini yang condong moderate. Seperti saya bilang tadi, justru orang-orang yang trading ini banyak yang keliru ya. Banyak orang pikir kalau kayak trading di
saham Amerika ini apakah ini futures atau apa gitu ya. Sebetulnya kan ini spot market juga. Ada spot market Iya, juga spot ya? market juga. Jadi saham US kita ini spot market dan orang-orang yang cari kestabilan ya mereka tinggal beli saham-saham yang market cap-nya besar atau malah lebih aman lagi beli ETF tadi gitu. Karena kalau ETF kan satu saham bisa turun ya, tapi saham yang lain belum tentu turun semua. Mereka akan saling support di sana gitu sehingga naik turunnya juga resiko harusnya tidak terlalu besar. Tapi saya disclaimer, Amerika pun nggak kebal krisis juga ya. Ini adalah data-data di masa lalu gitu. Untuk kedepannya kita tidak tahu dan kita teman-teman harus selalu riset, harus selalu update tentang kondisi market. Cuma Amerika tentu punya keunggulan tadi saya sudah sampaikan gitu, banyak banget ya mereka likuiditas paling tinggi, perusahaannya ini global. Siapa yang nggak pakai produk Amerika? Bahkan kita sendiri di Indonesia semua banyak sekali produk-produk buatan Amerika yang kita pakai sehingga secara keuangan profitable company-nya lebih kuat memang. Nah, aku mau nanya dengan situasi investasi seperti ini, sebetulnya tren investor mulai banyak nggak sih yang melirik spot market dengan komposisi aset-aset global seperti ini? Makin lama trennya makin ramai nggak? Dan gimana kita bisa ngelihat dan mempopulerkan sebetulnya ini adalah ruang yang seharusnya teman-teman bisa lihat loh, bahwa kita kalau mau bermain di pasar keuangan jangan cuma kacamatanya di bursa Indonesia aja, atau misalnya aset-aset yang basisnya rupiah aja. Ada banyak loh yang lain gitu, dan ini trennya lagi menuju ke situ gitu. Betul Glenn. Jadi memang luar biasa ya, di Indonesia ini minat terhadap investasi trading itu cukup tinggi. Tren kita, growth kita pun kalau untuk nasabah di saham Amerika ini tinggi banget gitu. Jadi ya mungkin saya boleh sebutkan atau enggak gitu ya, tapi setiap hari itu ada 200-300 nasabah baru gitu yang buka akun di US stock ini gitu. Jadi minatnya tinggi dan growth-nya naik terus. Memang secara keseluruhan kalau kita bicara investasi pasar keuangan gitu ya, itu sejak Covid sudah trennya naik gitu. Sejak Covid udah naik. Tapi di saham US ini menurut saya sebuah instrumen yang kayaknya orang Indo tuh suka gitu. Dan anak-anak muda kebanyakan nasabah kita, Glenn. Justru ya Gen Z gitu ya. Milenial Gen Z. Gen Z-nya sekarang lebih seru-seru sih, mereka lebih aware, lebih pintar-pintar juga update ya terhadap aksesnya mungkin melalui sosial media, melalui keterbukaan transparan market ini sekarang kan cepat ya. Jadi mungkin dibanding generasi kita dulu yang sekarang jauh lebih aware lah mereka. Oke. Pak Nino, mungkin untuk masuk ke saham US index, ETF atau aset global lainnya ya, ada tips nggak mungkin buat teman-teman yang selama ini beraktivitasnya di bursa saham Indonesia atau mungkin di reksadana Indonesia, ada tips tertentu nggak, apa sih hal-hal yang harus diperhatikan gitu? Kemudian mungkin ada beberapa yang pengen lihat dong, selain Nasdaq, selain S&P 500, mungkin ada indeks-indeks yang menarik lainnya gitu, entah yang berbasis komoditas atau mungkin emas, intinya aset global tapi mereka pengen punya banyak pilihan. Mungkin Pak Nino bisa ceritakan beberapa yang menarik. Oke. Kalau untuk ETF kita kan yang tadi disampaikan memang paling banyak di saham ya. Jadi based on saham Amerika sendiri mereka pilih-pilih komposisi dan bobotnya kayak S&P, Nasdaq. Yang saya suka lagi selain dua saham itu ada dua indeks yang berbasis harga komoditi. Oke. Ya, yang pertama yang betul-betul nih copy paste dari harga komoditi itu ada namanya SLV. Jadi SLV ini ETF di market Amerika yang underlying-nya adalah harga perak. Oke, silver ya. Silver ini, Glenn, salah satu komoditi yang naiknya paling banyak di 2 tahun terakhir. Ya, jadi sempat naik sampai tinggi banget deh ya. Dan itu persentasenya juga naik 400% kalau saya nggak salah ya. Jadi buat teman-teman yang bingung nih mau beli perak di mana, mau daripada beli fisiknya, bisa ambil ETF perak tersebut. Namanya SLV dan ada di Valbury. Oke. Yang kedua ada namanya GDX. Ya, GDX ini ETF yang berbasiskan saham-saham pertambangan emas. Jadi bisa dibilang harganya mengikuti naik turunnya harga emas. Oke. Nah, kan sempat viral juga berapa bulan lalu tuh orang kalau mau beli emas sampai ngantri-ngantri gitu dan Spreadnya tinggi, betul. Nah, ini salah satu solusinya. Kalau mau transaksi emas spot market ya bisa coba di Valbury cari ETF yang namanya GDX ini. Oke. Itu kedua aset itu average return per tahunnya gimana? Bersaing juga? Bersaing, bagus. Kalau kita lihat memang tahun ini dengan seperti saya bilang tadi dengan kenaikan suku bunga global ya. Eropa harusnya malam ini nih, ECB ya, Bank Sentral Eropa harusnya malam ini rencana mau naikin 25 basis point. Nah, itu memang harga emas agak tertekan tahun ini. Tapi kalau kita ambil rata-rata dalam 5 tahun terakhir naiknya juga sama, 15-20% setiap tahun average-nya. 15-20%. Itu bahkan 5-10 tahun terakhir kurang lebih segitu. Bisa lebih ya, saya ambil yang moderate aja deh ya, 15-20% setahun. Ya teman-teman bisa cek sendiri, itu sangat open datanya sih di
apa namanya di Google ya, bisa cari di internet. Nanti mungkin kita tampilin juga Glenn. Boleh, Kita boleh. kasih lihat ya beberapa yang tadi kita mention. Ya. Aduh, ini kalau ngomongin tentang saham US tuh kayak berasa missing the money on the table ya. Kita Betul. harusnya 5 tahun yang lalu begitu ngelihat COVID harganya hancur semua ya, kalau saya bisa balikin lagi kayaknya banyak yang bisa kita dapetin di bursa saham itu. Cuma ya kembali lagi ya, waktu itu mungkin edukasi terhadap akses marketnya belum banyak diketahui. Betul. Gitu. Ini saya mau masuk mungkin beberapa poin tentang regulasi, kemudian juga tingkat keamanan. Buat teman-teman yang udah biasa beli reksadana di pasar modal, udah biasa beli saham, mungkin udah tau lah regulasinya ketat, pengawasannya tinggi gitu. Nah, sejauh mana sih Pak Nino terkait dengan regulasi dan pengawasan di bursa dengan aset global seperti ini? Oke. Terutama di spot market. Mungkin biar teman-teman jadi tahu gitu sejauh mana sih pengawasannya dan keketatannya gitu. Oke, jadi kita bersyukur juga ya tinggal di Indonesia dalam hal untuk akses transaksi di pasar modal maupun di saham Amerika ini sudah sangat didukung oleh pemerintah ya. Jadi regulasinya sudah sangat lengkap. Kalau untuk regulator itu tentu dari OJK, lalu ada dari Bapepti dan dari BI Bank Indonesia. Ini 3 regulator utamanya kita. Dan di sana juga mereka mendukung untuk keamanan dana nasabah dengan cara setiap nasabah itu yang melakukan setoran itu disetornya ke rekening terpisah. Kita nyebutnya segregated account gitu. Jadi ini sudah diregulasi dan diawasi oleh pemerintah. Kalau untuk regulasi sih saya sangat yakin kita sudah salah satu yang terbaik nih di dunia bahkan gitu ya. Bukan hanya di Asia Tenggara tapi di dunia pemerintah sudah menyiapkan semuanya dengan baik buat kita. Jadi teman-teman bisa transaksi investasi dengan aman. Ya kalau dari sisi point of view sana ya. Oke. Mungkin ini salah satu pertanyaan akhir ya Pak Nino. Saya pengen dong dengar beberapa success story deh. Karena mungkin saya ngelihat banyak teman-teman yang udah tahu ya kalau success story di saham Indonesia banyak banget. Success story di ya let's say Bitcoin udah banyak banget. Tapi success story di future market khususnya spot market untuk aset global, ada nggak kira-kira atau mungkin yang bisa di share success story yang nggak banyak orang tahu gitu? Iya, sebenarnya mirip ya Glenn ya. Jadi kan tentu investasi itu ada 2 sisi ya, bisa profit bisa loss gitu. Tapi kalau kita bicara dari indeks US tadi, karena memang kebanyakan investor di Indonesia ini marketnya moderate dan mereka itu kan bukan professional trader sebetulnya. Kebanyakan mereka tuh lebih ya udah beli, nanti kalau turun mereka beli lagi gitu. Tuh mayoritas nasabah seperti itu. Dan dengan boomingnya sektor AI dan teknologi di Amerika, tentunya banyak nasabah kita yang juga mendapatkan keuntungan. Success story sih kita udah cantumin lah biasanya di website kita gitu ya. Tapi ya mungkin saya kalau mau cerita sedikit, ini sebenarnya nggak sengaja aja gitu. Jadi kapan hari kita bikin seminar di kantor, edukasi, terus beberapa nasabah juga kita undang datang gitu. Lalu ya kebetulan bukan saya pembicaranya, kita ada tim edukator. Pas pulangnya satu lift nih sama segerombolan nasabah. Nasabah ini rata-rata sudah cukup usia lah. Ya sudah mungkin 50-an ke atas ya. Sampai 60. Mereka cerita gitu, ada yang lagi mengeluh kan, aduh ini saham Indonya lagi jelek gitu. Nah ada satu ibu-ibu, biasanya dia ibu rumah tangga juga, dia bilang ke saya, wah di punya saya portonya nih tahun ini malah growth 30% dia bilang. Saya nggak ngapa-ngapain, saya cuma biarin aja gitu. Nah itu kan jadi menurut kita, wah ini senang ya dengarnya gitu ya. Jadi kalau kita bisa kasih akses ke market atau ke instrumen yang bisa menguntungkan buat nasabah, wah kita sangat happy banget sih kalau dengar kayak gitu. Jadi kita bisa jadi solusi buat teman-teman yang mungkin merasa selama ini aduh tabungan gua nih tergerus nih sama inflasi, tabungan gua nih tergerus sama pelemahan rupiah. Nah jangan khawatir, kita punya aksesnya gitu ya. Jadi teman-teman punya kok akses mau ke ETF, mau ke US spot market, atau bahkan teman-teman beberapa yang mungkin lebih advance lagi ya, mau coba transaksi di gold, mau coba transaksi di mata uang, kita open semua. Goalnya Valburi kita pengen jadi aplikasi multi aset yang terbaik di Indonesia gitu ya. Jadi supaya teman-teman itu dapat akses kemanapun dengan kondisi market yang seperti apapun, mereka bisa survive, bisa tetap dapat cuan gitu. Ya itu sih mungkin bukan success story yang wah, tapi buat saya ini mereka juga nggak tahu siapa saya. Ini hal-hal seperti itu buat kita lebih semangat lagi sih di Valburi. Ya, malah cerita-cerita yang lebih realistis gini menurut saya malah lebih dekat ya ke audiens daripada mungkin kita cerita yang wah saya jadi jutawan dolar dan lain-lain, itu kayaknya data pencilan banget gitu. Pertanyaan terakhir, tips dari Pak Nino ngelihat turbulensi pasar saham nasional seperti ini ya, kemudian ngelihat situasi geopolitik, ngelihat ya potensi juga di pasar saham US. Kira-kira gimana sih strategi, komposisi atau tips buat teman-teman yang mungkin pengen ngelihat perspektif let's say 1, 2, 3 tahun ke depan. Mungkin ada sebagian yang di saham Indonesia tetap, ada sebagian yang
resikonya katakanlah lebih moderat di beberapa instrumen saham US atau indeks. Kira-kira kayak gimana pembagian komposisinya yang ini bagus banget ya, dan saya punya 3 tips untuk itu. Yang pertama, tetap berinvestasi. Justru ini momen yang bagus buat berinvestasi. Berapa kali kita sempat juga podcast sama teman-teman, saya selalu bilang, ingat kata-katanya Warren Buffett kan, selalu kita masuk di saat market lagi takut, di saat market lagi fear, di saat market lagi jeblok. Orang yang berpengalaman, yang punya jam terbang tinggi, mereka nggak akan takut dengan kondisi market sekarang. Jadi saran saya yang pertama, tetap berinvestasi, itu nomor 1. Yang kedua, sekarang kan berinvestasinya kemana nih? Nah, kembali lagi tadi ke awal pembicaraan kita. Kalau Anda punya risk appetite yang cukup tinggi, justru saham Indo saya sarankan lebih besar porsinya saat ini. Ya, karena harganya udah diskonnya gede gitu. Ya, jadi kita mungkin portofolio di saham Indo bisa di atas 30%. Kalau saya nih berani ya. Terus di saham Amerika ini juga bukan berarti karena harganya all time high terus, apakah ini udah ketinggian, tidak. The good trader, dia nggak akan lihat harga. Dia akan lihat momentum. Ya, kalau momentum lagi naik, there is no cheap, there is no expensive. Gitu. Kalau momentum lagi naik, dan ini sebentar lagi ada mega IPO kan, ada SpaceX, mau IPO, ada Canva, ada ChatGPT, apa tuh OpenAI, terus ada yang cloud itu apa? Anthropic, I forget the name kan. Jadi ada banyak perusahaan-perusahaan besar yang akan IPO. Tren AI ini masih akan berlanjut. Banyak orang khawatir apakah akan ada bubble seperti waktu bubble.com tahun 2000 gitu. Tapi kalau kita melihat agak sedikit berbeda situasinya sekarang, karena pada saat itu banyak perusahaan-perusahaan yang mungkin belum terlalu bagus ya. Tapi kalau sekarang nih yang bermain di AI emang perusahaan yang udah cukup solid gitu. Produknya dipakai juga gitu. Jadi kita akan lihat ini mungkin 1 sampai 3 tahun ke depan Amerika masih akan bagus. Jadi moderate juga bisa di sana. Kita bisa taruh porsi yang cukup besar juga. Kalau saya nih sekarang ini mungkin 30% di saham Indo, 20% di saham Amerika. Itu sisanya nih dana cadangan lah. Kita tetap pegang gitu ya. Lalu tips yang terakhir dari saya yang paling penting adalah jangan terlalu fokus ke trading sama investnya juga. Tetap perbesar income Anda. Jadi apapun profesi Anda, kalau Anda misalnya adalah sebagai pekerja atau Anda bisnismen, ya Anda fokus ke bisnis Anda dan perbesar income Anda. Investasi itu hanya tempat untuk naruh kita revenue dari usaha kita taruh di sana gitu. Jadi tetap fokus ke apa yang kita kerjakan, apa yang menjadi bidang kita, dan perbanyak income kita. Ya, karena kalau kita cuma hanya mengandalkan investasi, mental kita akan kena. Kita akan lihat nih, wah ini uang dapur gua dipakai trading gitu ya, dipakai invest, kok nggak naik-naik, itu kan mulai stres gitu. Jadi kalau trader atau investor yang bagus, justru mereka secara mental itu udah sangat tenang dan kalem gitu. I don't need profit. Saya nggak harus profit sekarang di saham, mau saham Indo, mau saham Amerika, I don't need the profit now. I don't need gitu. Mau dia naik, good. Mau dia turun lagi, also good for me. Gitu. Karena sumber income saya bukan dari sana gitu loh. So itu sih kalau tips dari saya. Wow. Oke. Pak Nino, thank you banget. Banyak banget insight-nya kali ini, dan semoga menjawab banyak teman-teman di luar sana yang lagi galau, lagi stres ngelihat turbulensi ekonomi, terutama di Indonesia. Sekali lagi, thank you Pak Nino. Makasih Glenn. Teman-teman, kita akan kembali lagi ke podcast Ngomongin Uang di episode selanjutnya. Thank you. Bye-bye.